Langit di luar stadion menghitam, menggigil oleh guyuran hujan deras yang jatuh tanpa ampun. Namun dentuman yang lebih keras datang dari dalam lapangan, tekanan, keheningan, dan kejatuhan semangat. Sakuragi memandang tajam ke arah lapangan, matanya menyelami lapisan-lapisan permainan Sano. Ia mulai mengerti. Sano telah mengerahkan formasi mematikan, 3-1-1, jebakan zona yang menelan ruang, dan menghancurkan ritme. Saat babak kedua dimulai, Shohoku sempat unggul tipis, 36-34. Lalu semuanya berhenti, seolah membeku. Skor perlahan menjauh, menciptakan jurang yang dingin dan tak terjangkau. Shohoku tetap membeku di angka 36. Sementara Sano melesat, menambah 16 angka tanpa ampun. Sebuah orkestra tekanan yang dimainkan di seluruh lapangan, memaksa setiap pemain Shohoku mendengar irama yang tak mereka kenal, yakni irama keterdesakan. Beberapa saat berlalu, pemain-pemain Sano melangkah masuk, satu persatu, dada tegak, diiringi sorot mata tajam, seolah dunia telah mengakui superioritas mereka. Tidak ada pemain yang diganti, mereka kembali dengan formasi yang sama, formasi kemenangan. Di tribun, tatapan tajam pelatih Meiho menelusuri tiap gerakan. Ia tahu, jika Sano ingin menekan lebih jauh, maka pelatih mereka harus menyuntikkan lebih dari sekadar tekanan penuh di lapangan. Karena jika tidak, maka Shohoku, dalam segala keterbatasannya, bisa saja menemukan celah. Dan jika itu terjadi, semua akan berubah. Namun, jika Shohoku gagal, tidak mampu mematahkan jebakan, dan tak bisa menyusul angka, maka pertandingan akan dimenangkan Sano. Sementara itu, di bangku Shohoku, suasana tegang tapi masih penuh bara. Para pemain mendekat, mendiskusikan taktik, mencari celah kecil dalam tembok raksasa bernama Sano. Namun, dari sudut mata, ledakan kecil terjadi. Sakuragi, dengan emosi mendidih, menepuk bahu Miyagi. Bukan hanya frustrasi, tapi juga pengingat bahwa dirinya belum diberi kesempatan menyentuh bola. Sakuragi merasa dirinya belum jadi bagian dari pertempuran ini. Miyagi menunduk, dan diam. Bukan karena takut, tapi karena tahu Sakuragi ada benarnya. Dan ia juga tahu, di bawah tekanan ganda dari pemain Sano, dirinya masih terjebak dalam lingkaran strategi lawan. Sementara itu langkah kaki Kogure mendekat, menyampingkan suara keributan kecil itu. Dengan langkah tenang dan penuh hormat, Kogure mengusulkan Sakuragi diganti oleh Yasuda. Sebuah saran yang berat, namun dilandasi niat tulus demi mengatasi kebuntuan yang menjerat Shohoku. Tapi kata-kata itu menusuk Sakuragi, api dalam dirinya langsung berkobar. Sorot matanya tajam, kecewa dan kesal menyatu. Baginya, penggantian itu bukan strategi, melainkan pengingkaran. Kogure menjelaskan dengan tenang, bahwa Yasuda, dengan umpan presisinya, bisa jadi kunci untuk membelah tekanan Sano, membuka jalan ke wilayah lawan yang selama ini bagai tembok baja. Meski alasan Kogure masuk akal, namun Sakuragi menolak logika itu. Dengan sikap keras kepala khas dirinya, ia membungkam mulut Kogure. Tapi di tengah riuh emosi, Anzai tak bergeming. Dalam benaknya, ia menyelami pikiran musuh. Jika ia pelatih Sano, ia pun akan melanjutkan strategi jebakan penuh lapangan, keras, konsisten, dan tanpa celah. Namun, ia tahu satu hal penting, tak ada strategi yang tak bisa dipecahkan, selama kepercayaan dan kemampuan para pemain Shohoku masih hidup. Shohoku kini berdiri di persimpangan genting. Di hadapan mereka terbentang dua jalan, mematahkan strategi Sano dan membuka peluang, atau terus terkurung hingga waktu mengikis harapan dan perbedaan angka menjadi jurang tak terjangkau. Di tribun, pelatih Takano dari Kainan mengamati. Ia tahu, bila Sano berhasil memperlebar jarak hingga lebih dari 20 angka, maka kisah Shohoku akan tamat sebelum klimaksnya tercapai. Namun masalah yang dihadapi Shohoku bukan sekadar angka, melainkan tantangan berlapis. Mereka harus mematahkan strategi yang menjebak, sekaligus mengejar selisih poin yang kian menjauh. Skenario ini lebih dari sekadar pertarungan fisik. Bahkan dengan strategi terbaik dari Anzai sekalipun, tak ada jaminan kemenangan. Karena strategi ini hanya bisa dipecahkan oleh hati dan tekad para pemain itu sendiri. Di sisi lain, tribun Kainan membisu. Wajah-wajah serius para pemainnya menatap lapangan seperti membaca lembar terakhir dari buku yang belum selesai. Penuh tanya, apakah Shohoku benar-benar mampu melawan arus, atau justru tenggelam dalam ombak besar bernama Sano?
Sementara waktu bergulir di tepi ketegangan, di bangku cadangan Shohoku, pelatih Anzai memutuskan tidak akan melakukan pergantian pemain. Tanpa mengangkat suaranya, ia memanggil dua nama, Mitsui dan Rukawa. Keduanya bangkit, langkah mereka mantap, namun mata mereka bertanya. Dengan gerakan lambat namun pasti, Anzai menunjukkan papan strategi. Tangannya menunjuk sisi lapangan, jauh dari pusat pertahanan. Mitsui dan Rukawa mendengarkan, seketika seluruh bangku Shohoku menegang dan dahi mereka mengernyit. Bagaimana mungkin dua pilar serangan diposisikan jauh dari pertahanan? Siapa yang akan menjaga jantung arena jika lawan menerobos? Keraguan menjalar di benak setiap pemain. Desas-desus tak terdengar mulai memenuhi ruang hening itu. Tiba-tiba wasit dengan tegas, memberi isyarat, Shohoku harus kembali ke lapangan. Namun pelatih Anzai tetap diam, membiarkan timnya menari di pusaran kebingungan. Ia tidak menjawab, dan tidak menjelaskan. Di tengah kekacauan batin yang belum reda, tangan Anzai bergerak pelan, menepuk bahu Miyagi. Mata Miyagi membelalak, tersentak seolah jantungnya dipanggil oleh suara yang tak terdengar. Dengan nada penuh ketenangan, pelatih Anzai mengatakan bahwa Miyagi bukan lagi hanya pengatur ritme. Ia adalah poros, sekaligus kapten. Ia adalah jantung penyerangan yang kini dititipi kepercayaan penuh. Tatapan Kogure terangkat, Sakuragi menegang, dan Ayako terdiam dalam keheningan yang meledak di dalam. Bila Akagi tiada, maka Miyagilah kapten yang memegang kendali. Di tengah denting waktu yang menegangkan, pelatih Anzai mengarahkan Akagi untuk menguasai zona dalam. Satu instruksi tegas mengalir, jika bola datang, kirimkan umpan jauh ke arah Rukawa. Namun, di sisi bangku Shohoku, ada satu jiwa yang gelisah, Sakuragi. Ia merasa tak berarti. Tangan cerobohnya meluncur, menarik pipi sang pelatih dengan kekuatan frustasi, seolah memaksa semesta menjawab apa yang harus dilakukannya. Sementara itu, dalam keheningan yang lain, panggilan lembut dari Ayako membuat Miyagi menoleh. Ada sesuatu di mata gadis itu, bukan sekadar keyakinan, tapi nyala yang mampu membakar ketakutan. Dengan senyum tenang, ia meminta tangan Miyagi. Tangan kecil itu terulur, lalu ujung spidol menari di atas telapak tangannya. Miyagi menatapnya, belum mengerti akan maksudnya, namun mampu membuat jiwanya bergetar. Di belakang, Sakuragi masih mengekspresikan keresahannya dengan cara yang hanya dimengerti olehnya, pipinya masih menekan wajah pelatih Anzai. Tapi sang pelatih, meski menahan sakit, akhirnya bersuara. Satu perintah keluar, penuh bobot, jadilah komando di depan. Seperti bara yang disulut angin, mata Sakuragi menyala. Tanpa ragu, ia menggamit Miyagi, mengajak sang jenderal kecil kembali ke medan pertempuran. Sesaat sebelum melangkah, Miyagi kembali menatap tulisannya. Ia sadar bukan hanya sebagai pengatur tempo, tetapi ia adalah nyawa tim ini. Seketika wajahnya berubah. Dua nyawa penuh kobaran melangkah bersama, membelah batas sisi bangku pemain dan lapangan. Aura mereka berubah, dan di antara deru napas dan denting waktu, Miyagi mengangguk pada Sakuragi, ia akan memberi sinyal. Di sisi lapangan, para pemain kainan masih terpaku menyaksikan pertandingan dengan mata tajam dan sorot penuh hormat. Pandangan mereka tertuju pada satu sosok di tim Sano, Minoru Matsumoto. Dalam benak mereka, terselip satu kesimpulan diam-diam, jika bukan karena kehadiran Sawakita, mungkin Minoru telah berdiri sebagai pilar utama tim itu. Di sisi Shohoku, Kogure mengamati dengan mata yang tak kalah dalam. Baginya, Sano bukan hanya tentang satu bintang, melainkan kumpulan pemain bintang yang memiliki talenta tinggi. Setiap pemain seolah tahu peran dan panggungnya, menjadikan tim itu seperti orkestra yang tak pernah kehilangan tempo. Di antara sorot mata yang menilai dan kepala-kepala yang mengangguk, Ayako duduk diam. Tubuhnya di bangku cadangan, namun pikirannya melayang jauh. Meski wajahnya tampak tenang, tapi hatinya resah. Ia memikirkan satu sosok kecil yang kini berdiri di tengah lapangan, Miyagi Ryota. Doanya mengalir dalam diam, berharap sang point guard tak larut dalam tekanan, dan tak goyah oleh tembok pertahanan yang menjulang seperti benteng baja. Di tengah lapangan, Miyagi berdiri mematung. Pandangannya jatuh pada tangan sendiri, seolah mencari makna di balik tinta yang mulai samar oleh keringat. Tulisan itu singkat, namun membakar semangatnya dari dalam, sebuah pesan dari Ayako, yang bertuliskan point guard nomor 1. Pertandingan kembali memanas. Minoru melangkah ke garis lemparan bebas dengan tenang, dan dalam sekejap, bola meluncur mulus ke dalam ring.
skor berubah, 51-36. Lapangan terasa berat saat Mitsui menggenggam bola untuk memulai kembali permainan. Namun, sosok ramping penuh ancaman telah berdiri tepat di belakangnya, Sawakita, dengan tatapan dingin dan kuda-kuda siap menerkam. Bayangannya seperti belati, mengiris ruang gerak sebelum Mitsui sempat mengatur napas. Di sisi lain, Fukatsu sudah menempel ketat pada Miyagi. Nafas Miyagi seakan dibatasi oleh tekanan yang tak kasat mata, keras, dingin, dan mengurung. Sorak penonton membuncah dari tribun, bukan dalam semangat, tapi dalam riuh yang menyerupai penghakiman. Di tengah deru itu, terdengar cibiran yang menyayat lebih dari peluit wasit, bisikan tajam yang menyebut Shohoku telah kalah, padahal waktu belum berpihak pada siapapun. Maki dan para pemain kainan mengamati dari tribun. Mereka tahu, bukan hanya Shohoku yang tengah bermain habis-habisan, para raksasa dari Sanoh juga sedang mencoba mengakhiri segalanya lebih cepat dari yang seharusnya. Di pinggir lapangan, geng Sakuragi menyeringai getir. Mereka tahu pola yang sama itu, jebakan penuh lapangan. Shohoku, sekali lagi, dicekik dari segala arah. Dan kini, Sawakita menaruh seluruh keberadaannya hanya pada satu titik, Mitsui. Setiap langkah Mitsui dibayang-bayangi, dan setiap sudut dihalangi. Namun, sesuatu bergetar di dalam tatapan Sawakita. Mata Mitsui terlihat tenang dan tidak menunjukkan kegelisahan, matanya menyala dengan keyakinan yang mengganggu ketenangan lawan. Tanpa ragu Mitsui mengangkat bola, tapi bukan untuk menembak. Sebuah umpan kilat meluncur akurat ke arah Akagi. Untuk pertama kalinya dalam pertandingan ini, Mitsui berhasil melesat ke depan, bebas dari bayang-bayang Sawakita. Langkah Mitsui diikuti para pemain Shohoku lainnya yang bergerak serempak. Di tengah lapangan, Fukatsu terperangah. Matanya terarah pada Akagi, yang mulai maju dengan kekuatan seperti gunung yang tengah bergerak. Dengan suara lantang, ia memberi perintah kepada Sawakita, menunjuk bahaya tengah mengintai. Sawakita yang fokus pada Mitsui tersentak. Tatapannya berpindah cepat ke Akagi, sang kapten yang kini bersiap mengirim bola ke jantung pertahanan Sanoh. Ia melonjak, mengangkat tangan tinggi-tinggi, berusaha menggagalkan niat Akagi. Dalam satu gerakan yang matang, Akagi mengecoh Sawakita, dengan memutar arah umpan, bukan ke dalam, melainkan ke samping, ke arah Miyagi yang masih terkunci oleh Fukatsu. Sekilas celah terbuka, penjagaan ganda Sawakita dan Fukatsu pecah dalam sepersekian detik, kala Sawakita melompat, dan bola berpindah ke tangan kecil Miyagi. Bola menempel di jemarinya seolah bagian dari tubuhnya, bergerak liar namun terkendali, membuat Fukatsu terpancing satu langkah terlalu jauh. Dan dalam sekejap, Miyagi berhasil melewati Fukatsu, melalui sisi yang terbuka, serta meninggalkan Fukatsu hanya dengan bayangan langkahnya. Tiba-tiba, Sawakita muncul kembali, seperti badai yang menutup jalan. Namun lagi-lagi, Miyagi menari. Ia pun melewati sang bintang Sanoh itu dengan keanggunan yang membungkam sorak penonton. Sorot matanya menyala, tajam, penuh nyala api yang tak ingin padam. Namun kini, Minoru berdiri tegak di hadapan, tapi Miyagi tidak berhenti. Dengan satu gerakan kilat, sebelum tangan Minoru menyentuh bola, ia memutarkan tubuhnya, dan tanpa menoleh, mengirimkan umpan di balik punggungnya, mengalir mulus ke arah Rukawa. Bola pun melayang, seolah tahu kemana harus pergi, membuat seisi stadion menahan napas. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.